Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahu al-'azim. Bapak pengurus beserta segenap jajaran kepengurusan Masjid Taqwa Muhammadiyah yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah rahimahumullah. Pertama, marilah kita bersyukur di hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya. Sore hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat meluangkan waktu, melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju rumah Allah ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kaum muslimin, amal ibadah yang kita kerjakan kiranya akan diterima dan diberikan balasan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa disampaikan buat junjungan tauladan hidup kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan iringan doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah rahimahullah, dalam waktu yang terbatas ini kita ingin menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara kepada keturunannya dengan tutur kata yang benar. Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah rahimahumullah, dalam proses kehidupan tidak ada satupun manusia yang akan hidup kekal abadi. Akhirnya, sebagai orang tua, kita pasti akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu untuk melaksanakan dan melanjutkan cita-cita apa yang kita harapkan terjadi di masa yang akan datang, maka tentu akan tertompang kepada anak-anak kita, keturunan kita. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar kita merisaukan, mengkhawatirkan seandainya sepeninggal kita, setelah nanti kita tiada, setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian anak keturunan kita menjadi anak-anak yang lemah. Bapak dan Ibu kaum muslimin, ada beberapa kelemahan yang ini perlu kita perhatikan. Yang pertama, jangan sampai Bapak dan Ibu kaum muslimin, anak keturunan kita lemah dari sisi akidah, dari segi iman dan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibaratkan membangun suatu bangunan, kekuatan suatu bangunan yang kita dirikan bukan tergantung dari seberapa kokohnya dinding dan dilihat dari seberapa besarnya tiang yang menyangga, akan tetapi fondasi utama adalah menjadi penentu dalam kehidupan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu kaum muslimin, bila kita ingin anak-anak kita selamat, maka tidak ada pilihan. Mari kita tanamkan sejak dini keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan nilai-nilai iman,
tauhid, bagaimana mereka bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu insya Allah Bapak dan Ibu, andaikan besok kita meninggal, andaikan satu saat kita akan kembali kepada Allah dengan kekuatan iman, dengan kekuatan tauhid, dengan kekuatan akidah yang telah ditanam ke dalam dada mereka. Apapun rintangan, cobaan, godaan yang akan datang dan tengah kehidupan mereka, insya Allah dengan itu mereka bisa melewati. Yang kedua Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah rahimahullah, kelemahan yang perlu kita waspadai, yang perlu kita perhatikan terhadap anak keturunan kita adalah jangan sampai anak-anak kita lemah dari segi ilmu pengetahuan. Karena ilmu bagaikan cahaya, ibaratkan berjalan di tengah malam yang gelap gulita. Seseorang yang tidak memiliki cahaya tentu sangat mungkin langkah kakinya akan terjerumus pada satu hal yang negatif. Akan tetapi bila kemudian kita bekali anak-anak kita, keturunan kita dengan ilmu pengetahuan, ilmu bagaikan cahaya, dimanapun kita melangkah, maka dengan sinar ilmu pengetahuan tentu akan memudahkan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Yang ketiga Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah rahimahullah, kelemahan yang perlu kita khawatirkan jangan sampai melekat ke dalam diri anak keturunan kita. Yang ketiga, jangan sampai anak-anak kita lemah dari segi akhlakul karimah. Bagaimanapun tingginya pendidikan, bagaimanapun gelar titel akademik yang mereka miliki, sesungguhnya akan menjadikan seorang manusia lebih tawadhu. Ibaratkan melihat kepada padi, semakin berisi semakin merunduk. Bapak Ibu kaum muslimin, tak ada artinya ilmu yang tinggi, tidak ada artinya kita punya kekayaan bila kemudian kita tidak punya akhlak, tidak punya sopan santun, tidak punya etika dalam kehidupan ini. Karena buah daripada iman, buah daripada ibadah yang kita laksanakan, diantaranya adalah akhlak yang baik. Bukankah dalam ibadah sholat kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana bukan termasuk gerakan ucapan yang menjadi rukun daripada sholat kita, tentu ini tidak boleh kita lakukan meskipun itu baik. Maka ada hal yang boleh kita kerjakan, ada yang tidak. Bila kemudian kita mengetahui rambu-rambu lalu kita mentaatinya dengan baik, maka insya Allah Bapak dan Ibu dengan akhlakul karimah dimanapun mereka berada, maka insya Allah kehidupannya akan baik. Karena itu merupakan modal terbaik. Bila kemudian kita titipkan uang bisa habis. Tapi bila kemudian kita titipkan dasar-dasar akhlak yang baik, dimanapun dan kapanpun mereka akan menjadi anak-anak yang baik. Mereka akan bisa diterima di mana saja dan kapan saja. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kaum muslimin kiranya bermanfaat bagi kita bersama. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subuh baku baik dan tasbih subuh berjamaah salat. Mari kita teruskan dan kita rapatkan salat. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام